Tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bukan itu. Bukan memasang jebakan. Wah, ini keliru, diemin aja. Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal. Ini keliru. Presiden Jokowi menekankan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki peran penting dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal. Presiden menegaskan pentingnya memastikan program pembangunan sampai kepada tujuan tanpa menyalahi aturan dan mencari kesalahan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2024. Presiden menegaskan bahwa sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah penyimpangan dengan memberikan arahan dan tuntunan yang tepat. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan. Ia menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan untuk menghadapi tuntutan di masyarakat dan menguatnya kompetisi antar negara. Presiden juga menginstruksikan BPKP untuk berinovasi melalui pemanfaatan teknologi. Tahun lalu, seingat saya bulan Juni, saya menandatangani Kepres, keputusan Presiden mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP menjadi 100%. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP. Yang harapannya tentu memiliki harapan. Harapannya adalah memacu dan memicu kinerja dari BPKP. Karena BPKP memiliki peran besar. Sekali lagi, BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal. Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat pas. Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Bukan itu. Atau menambah tanda larangan. Pokoknya ini tidak, pokoknya ini tidak. Bukan itu. Karena kalau itu terjadi, ujung-ujungnya justru akan memperlambat. Padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan. Atau kalau saking ketakutannya, keretanya malah berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek. Yang lain aja. Kan lucu, biasanya kan rebutan jadi pimpinan proyek. Inilah tujuan agar kereta itu sampai kepada tujuan dengan cepat dan pas tepat. Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan. Tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mestinya diberikan arahan. Yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan
memasang jebakan. Wah, ini keliru, ini diemin aja. Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, ini keliru. Jangan terbalik. Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah. Ke sana. Mestinya ke sana. Dan ke depan kita tahu tantangan akan semakin berat. Ke depan tantangan akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah itu akan semakin besar. Pasti ini membesar. Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit, viralkan. Ada apa viralkan. Dan ke depan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan masyarakat itu. Dan juga kompetisi antar negara akan semakin ketat. Sekali lagi sudah sering saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil atau negara yang maju mengalahkan negara berkembang. Enggak. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sehingga sekali lagi kecepatan itu sangat diperlukan, ketepatan itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu BPKP harus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi. Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform redetection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira Bapak Ibu lebih tahu. Ada risk scoring tool untuk deteksi fraud, pencairan anggaran. Ada semuanya. Ada sistem robotic process automation untuk otomatisasi pengawasan. Ada sensor Internet of Things dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa keberadaan APIP itu untuk memberi solusi dan melakukan pencegahan. Utamakan pencapaian outcomes. Utamakan manfaat, sekali lagi, utamakan manfaat yang maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2024.